Kalau misalnya kita berteman misalnya di kawasan orang yang buruknya luar biasa, tapi kita memilih untuk jadi baik, baik. Kalian tuh mencari teman tuh jangan nunggu temannya yang datang, jangan Ya, nunggu orang inisiatif masuk sendiri. gitu. Inisiatif sendiri. Ya saranku aja sih mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan minoritas. Rolling dong. Yes, mantap. Ya, obrolin dong. Obrolin. Welcome back. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang introvert. Definisi introvert menurut kalian tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa dari lama dulu. Ngapain sih bapak? Tadi. Definisi introvert. Menurutku introvert tuh sama dengan orang-orang yang susah membuka pertemanan. Jadi hidup tuh diam aja. Tahu nolep kan nggak mungkin netizen Indonesia sampai nggak tahu nolep. Jadi ya gitulah, kurang lebih nolep menurutku sih. Nggak tahu menurut bapak yang pakai baju hitam kayak iblis tuh. Ya introvert tuh ya gitulah menurutku tuh orang yang sudah susah membuka pertemanan, dianya nggak mau lagi buka pertemanan gitu loh. Gak mau mendekat sama kita. Maksudnya Kan. apa sih istilahnya? Gini loh kayak dia tuh sudah gimana lah anggapannya? Kan dia tuh kan susah membuka circle pertemanan, susah membuka jangkauan teman lah anggapannya. Dia tuh sudah tahu itu kan masalahnya susah tuh ya. Malah ditambahin lagi masalah dengan apa? Dia nggak mau. Sudah susah, nggak mau lagi gitu nah. Ya. Itulah menurutku tuh orang yang susah tapi tidak ingin berusaha untuk membuka sebuah zona apa ya? Pokoknya orang yang tidak ingin keluar dari zona nyamannya lah. Anggapan itu tuh. Kalau menurutku, jadi introvert tuh kayak ya diam. Kalau di sosial kan introvert tuh kan diam di rumah, diam aja nggak ada temennya. Mungkin ada temennya dunia maya itu kan tidak bersosialisasi secara eksternal. Susah gitu tuh. Jadi dia tuh mungkin ada temennya, cuman dapat dari dunia goib, maya. dunia maya. Jadi kalau misalnya nih misalnya kamu punya teman di sosial media, kamu akrab sama teman sosial media, tapi kamu nggak bisa nyari teman di dunia nyata gitu. Kamu nongkrong sama kami, kayak susah gitu kamu tuh mau ngobrol lagi tuh susah. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang nyaman lah awalnya tuh, kan nyaman sosial media aja. Temannya tinggal ngechat doang. Kalau sini kan harus datang dulu. Kadang orang introvert tuh berarti bentar. Introvert tuh berarti kayak sama aja dengan no love gitu kah? Atau Ya. lain? Menurutku sama. Hampir mirip ya? Nah, cuman ada pembedanya kalau menurutku sih. Kalau menurutku lah. Kalau nolep tuh dia kayak kayak yang tadi dia mungkin punya teman di dunia maya. Itu menurutku itu nolep menurutku. Kalau introvert tuh mungkin lebih ekstrimnya lagi, emang gak ada teman sama sekali. Waktunya tuh dihabiskan untuk yang ngelakuin hal yang sesuka dia. Gak berpengaruh ke sosial. Misalnya kayak main game, terus nonton film, terus gak keluar rumah gitu kan. Paling keluar rumah buat cuci motor doang. Paling keluar rumah cuma buat beli makanan. Anak rumahan gitu. Very cu. Sangat anak rumahan lah anggapannya. Lain lagi. sangat anak rumahan lah itu tuh. Kan anak rumahan tuh kan biasanya anak rumahan tuh sering keluar bukan sering keluar, adalah pokoknya teman di dunia nyata. Nah dia bisa keluar main nongkrong segala macam tuh ada anak rumahan. Kalau introvert nih kataku di atas tingkat teratas paling atas anak rumahan tuh. Jadi tingkat paling ekstrim, tingkat paling tinggi lah dari anak rumahan tuh yang introvert menurutku. Aku ada definisi sih, tapi nanti terakhir aja. Sekarang aja. Nanti aja. Terakhir aku ada definisi tentang introvert. Ini Gagau dulu. Introvert tuh kayak apa, Gau? Menurutmu itu orang kayak gimana sih introvert?
gini ya, ada pengetahuan yang kudapatkan di sosial media tuh tentang introvert. Nggak cuma hanya introvert aja, ada tingkatannya sebenarnya. Ada nolep, ada introvert, dan yang paling parah tuh hikikomori. Hikikomori itu sudah paling gak ada. Hikikomori itu hanya itu kalau ku pandang dari bahasanya tuh dari Jepang sana lah, karena orang paling membatasi itu tuh, sudah nggak mau bersosial, dia lebih mementingkan dirinya sendiri gitu, egois namanya. Tapi nah, yang kalau menurutku tadi kan kamu tanya definisinya introvert tuh kayak mana. Kalau introvert tuh ya orang yang membatasi pergaulannya, tapi dia mau gitu, mau atau enggak gitu, nggak mau bergaul gitu, tapi itu ada alasannya dia nggak mau. Nah, alasannya tuh pastinya dia nggak mau ikut yang bergaul, misalnya ke ranah yang buruk gitu, misalnya gimana lah, yang nakal lah, dia tuh pasti gini-gini katanya, nanti bisa ikutan nggak jelas gitu kehidupannya, takutnya masa depannya buruk gitu kan. Introvert sama juga buruk, padahal diam di rumah nggak ada kerjaan. Habis itu introvert lagi lah, apalah definisinya nih yang bisa definisinya ya itu aja menurutku. Kalau menurutku, Cok, introvert tuh kayak orang yang menutup dirinya gitu terhadap dunia luar. Ya kayak sama sih definisi kalian, Dok. Tapi kalau introvert ini kan itu kan kayak lebih menyendiri gitu kan, Cok. Lebih, aku tuh orangnya dia tuh orangnya tuh nggak bisa bersosial sama orang luar. Iya, emang nggak bisa aja gitu nah anggapannya tuh, nah iya kan. Nah, kayak nggak bisanya tuh karena dia tuh nggak mau di tempat keramaian. Nah, makanya dia kayak lebih sih mungkin dia tuh lebih mencari hal-hal yang membuat dia senang, tapi dengan cara dia sendiri. Dengan mungkin dia punya teman satu, tapi orangnya tuh seru temannya itu. Nah, dia tuh nggak butuh teman banyak, yang penting satu seru, kayak gitu aja. Orang introvert tuh, paham kan? Nah, Google asli. Cepat ya. Ada sebentar lagi. Langsung dari situ aja. Enggak, ada langsung dari atas tuh. ini menurut Iya, Mas. introvert kalau Sedang dalam diri. Iya, Mas. Salah. tapi segmen berikutnya, guys. Tapi menurutmu orang introvert itu salah nggak sih dengan cara mereka hidup itu? Menyendiri gitu. Ya, menyendiri itu salah nggak mereka tuh kayak gitu? Menurut kalian ya? Ya, kalau menurutku dia ada dua nih, dua kesalahan dan kebaikan. Kalau kesalahan nih pastinya nggak ada jalur pertemanan gitu, susah bersosialisasi, public speaking gitu antar sesama makhluk hidup lah, cenderung di rumah gitu kan. Kemudian badannya tuh kurus, kurang gizi. karena itu tuh dia tuh pertama kurang makan, kurang minum, sering dimarahin, banyak masalah. Banyak masalah kan. Nah, ada juga nih introvert. Dan ini introvert yang sangat ekstrim, sangat bisa menimbulkan suatu masalah, tapi masalahnya nggak di real life lah, masalahnya tuh di dunia maya.
terutama pastinya di sosial media gitu. Mereka tuh cuma berani mengaspirasikan suatu pendapatnya tuh lewat di dunia maya, terutama di komentar gitu, menghujat lah pastinya. Mereka tuh kadang mereka tuh cuma membenarkan pendapat mereka sendiri, ya itu tadi nggak bisa saling tukar pikiran sesama teman-teman misalnya kan, akibat kan karena nggak punya teman jadi dia nyalurkan pikirannya tuh lewat komentar, tapi dia anggap komentarnya tuh benar gitu kan. Nah itu yang buruknya biasanya yang ditemukan introvert yang jahat itu. Nah kalau baiknya tuh ya pergaulan yang buruk tuh dijauhi kan pastinya. Terus tuh jadi anak rumahan, anak yang baik gitu. Apalagi ada introvert yang baik, introvert yang belajar gitu kan, dia tuh fokus sama masa depannya gitu. Dia tuh belajar bagaimana tentang ini masa depan yang mau dituju, modal untuk masa depan tuh gimana dia pikirin tuh kan. Introvert tuh jalur untuk ketenangan gitu, ketenangan untuk melangkah suatu masa depan. Nah, kalau itu menurutku yang baiknya itu. Kamu Rafli? Aku belum menemukan. Mungkin Rama dulu. Kalau menurutku kan tadi dia bilang emang ada apa, introvert tuh ada dua, baik dan buruknya. Cuman kalau menurutku nih ya, introvert tuh bukan emang gak ada baik-baiknya, ada sih baik-baiknya, cuman lebih banyak salahnya lebih banyak buruknya daripada baiknya kalau menurutku. Jadi kalau bisa dibilang tuh ya introvert tuh sebenarnya buruk itu menurutku gara-gara gini. Betul dibilang Gagau tadi, dia Reski tadi, karena gini, emang betul dunia maya itu tuh anggapannya sama lah, dunia maya ini sama dunia nyata gitu nah. Kita bisa bergaul kan, cuman satu, kita masalahnya memperoleh sesuatu tuh nah. Bukan, kita di dunia maya itu tidak cukup hanya dengan dunia maya aja kita cari sesuatu. Contoh informasi, kalau di dunia maya misalnya, aduh berisik, ngangkat truk aja. Sekarang gini deh, cukupkah informasi yang didapatkan orang yang introvert tuh lewat dunia maya? Kalau menurutku nggak cukup, tetap harus bisa bergaul. Ini satu lagi benar, membuka jaringan sosial. Kalau dengan hanya dunia maya kamu membukanya tetap nggak bisa, tetap bukan sosial namanya. Kalau untuk menjauhi pergaulan, kalau untuk baiknya kayak menjauhi pergaulan negatif segala macam tuh, itu tergantung masing-masing pihak, tergantung masing-masing orangnya gimana. Kalau itu kan tergantung diri sendiri. Kalau untuk pergaulan yang baik dan buruknya tuh, kalau misalnya kita berteman misalnya di kawasan orang yang buruknya luar biasa, tapi kita memilih untuk jadi baik. Yang penting kan satu, kita punya teman untuk berbagi, kita punya sumber untuk dapat informasi gitu nah. Kalau di dunia maya oke lah, kita bisa dapat cari, misalnya kita dapat dari blog ini, dari link ini kita dapat informasi. Cukupkah itu tuh kalau cuman misal gini deh, aku dapat informasi dari temanku, misalnya kamu ada masalah, muncul di sosial media, cuman ku cari lewat sosial media aja, nggak ku cari lewat dunia nyata. Misal ku tanya-tanya betul kah ini gimana sih kronologinya, pasti nggak bakal cukup, harus tanya dulu dengan orangnya langsung. Makanya meskipun tidak secara langsung pun pasti kamu harus tanya dengan, pokoknya sosial dunia nyata tuh lebih baik lah daripada dunia maya tuh untuk orang introvert. Kalau untuk orang introvert nggak tahu sih, tapi kalau menurutku lebih buruk menurutku, bukan lebih buruk menurutku yang orang yang memiliki kecenderungan yang introvert tuh, orang yang memilih untuk jadi introvert tuh sebenarnya buruk menurutku. Yaitu tadi, susah membuka jaringan sosial, kayak kamu nggak tahu apa-apa. Ya kalau misalnya di kota ini sedang terjadi ini, cuman nggak tahu kamu kronologinya gimana. Mungkin ada kronologinya di internet, lengkapkah? Nggak tahu kan. Kita harus tetap tanya dengan sumber aslinya, harus dengan tanya secara langsung. Mungkin orang-orang introvert itu diuntungkan sekarang, Pli. Sekarang zaman Covid kan diuntungkan, harus stay at home. Harus betul. Coba bayangkan sebelum masa Covid, memilih jadi introvert.
pernah dengar nggak wawancara sebelum masa COVID lah, wawancara yang tidak mempertemukan dua belah pihak secara langsung? Pasti nggak bisa gitu. Nah kalau menurutku ya introvert tuh buruk lah. Mungkin ada baiknya sedikit ada baiknya kayak gitu tadi. Mungkin baiknya ya emang di situ tempatnya gitu kan, emang mungkin dia moodnya enak di situ, emang dia mungkin ya enak sebagai orang introvert lah. Maka sebenarnya kan nggak baik menurutku sih. Tapi aku ada satu kasus itu, ada orangnya tuh, ini nggak mau nyebut merek aku tuh, gimana ya Cok? Lain banyak rambut kan Pak Mary kau. lain yang kamu maksud, ini bukan yang kamu maksud ya, ini aku ada sendiri. Orangnya itu tuh sama kayak kita, bersosialisasi, banyak teman gitu, terus di dunia maya juga banyak teman, tapi dia tuh kayak lebih cenderung enggak temennya sih nggak banyak amat sih, kayak teman ya, apa kataku tadi, dia nggak butuh teman banyak, tapi cuma butuh teman beberapa, tapi yang temennya itu seru, sefrekuensi lah, masuk lah. Nah tapi dia kalau di tempat keramaian gitu Ya, dia tuh kayak merasa malu, merasa minder. Gimana gitu nah, kayak susah kayak bingung untuk melakukan sesuatu gitu nah. Ya, nah itu menurutmu introvert gak sih orang itu? Gimana tadi temannya tuh banyak di, Dia tuh gak punya banyak teman, maksudnya temannya itu tuh aja. ya Dia cuma punya satu circle anggapannya. iya, tapi kalian tuh di dunia maya gitu kan. Enggak di dunia maya. Di real life ya. Real life, tapi dia cuma satu circle aja dia punya. Cuma satu teman kayak kita. Kumpulan ya. Kumpulannya cuma Dia tuh ini ngumpul- aja. Ngumpul di itu aja orangnya. Enggak, menurutku enggak Pak pegang ini sebentar deh. Menurutku enggak introvert. Karena coba cari di internet, silakan cari di internet. Introvert tuh kan apa ya? Kayak cacat sosial. Selagi dia masih membuka pertemanannya dengan orang-orang di sekitar dia, meskipun itu aja circle-nya, itu aja orangnya gitu nah. Ya enggak apa-apa Berarti nggak introvert ya? menurutku. Ya, aku juga kayak gue. Menurutku juga nggak introvert sih. Ya. Karena ya itu dia begini loh, meskipun temennya itu doang, nanti nih ada muncul orang baru nih ikut nimbrung, muncul lagi orang baru ikut nimbrung, muncul lagi orang baru ikut nimbrung, besar circle-nya. Dunia maya kan enggak, menurutku sih kalau dunia maya susah, bisa tapi susah. Boleh. Jadi apa? Itu aja. Ada tambahan? Nah nih lagi, apa sih saran kalian buat masyarakat introvert biar bisa Bahkan itu bisa minjam channel lah, biar bisa menjalin pertemanan, menjalin hubungan sesama masyarakat lah gitu, nggak cuma di rumah. Saran yang kalian kasih dari kamu dulu. nah, dari kamu, aku yang nanya masa aku yang jawab. Nanti aku terakhir, Saran untuk orang introvert. agar bisa lebih baik ya ke depannya. Mungkin menurutku loh ya, Cok. Orang-orang kayak gitu tuh butuh dari kitanya sendiri. Kita kan orangnya kan ngerangkul dia, harus mungkin kitanya yang harus ngerangkul. Kalaupun mereka nggak mau dirangkul, ya mau gimana lagi, Cok? Orang kayak gitu kalau emang susah diatur ya. Kalau mereka pengen jalannya sendiri ya udah. Ya saranku aja sih, mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Maksudnya kalau ada orang yang ingin mengajak dia nimbrung atau nongkrong, ayo nggak apa-apa. Janganlah kamu di rumah terus, misal yuk nongkrong kali-kali. Kalau dia nggak mau gimana lagi, Cok? Kalau menurutku kan bisa manfaatkan apa yang ada. Misalnya dia nih introvert, kecenderungan dengan internet. Coba kamu lihat di internet tuh apa sih manfaat dari pergaulan sosial yang eksternal tuh. Carilah di situ. Ya betul juga kata Rapli tadi, harus kita rangkul. Tapi aku kurang setuju Pang sama yang dibilang Rapli. Yang kalau misalnya dia tetap nggak mau ya nggak usah diajak gitu nah.
tetap nggak setuju Pang, tetap kita rangkul gitu, mau dia mau nggak mau pun tetap kita rangkul gitu. Nah mau nggak mau dia selama kita lagi nongkrong dia main handphone terus, dia tetap kita rangkul. Biar apa, biar dia tuh bisa merasakan oh gini ya bedanya bedanya dunia maya sama dunia nyata tuh gimana. Tetap kita rangkul aja gitu sarannya. Ini orang yang baik, aku orang jahat Cok. Menurut tetap rangkul Pang, meskipun emang sebenarnya jengkel Pang. Jengkel Cok, aku Jengkel orang kayak banget. gitu tuh jengkel. Gimana lah, kesel tuh nah. Istilahnya kayak kita lagi nongkrong lah. Kita lagi nongkrong. Kita lagi nongkrong. Misal bertiga, misal berdua nih, misal berdua apa ini? Lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Tapi Terus dia ada yang asik satu sendiri. nih asik main handphone, main game, main apalah pokoknya yang main dengan sibuk dengan dunianya sendiri lah. Sibuk dengan dunianya sendiri. Kan risih gitu kan, apa yang misal kita apa yang ngomongin sama Rapli kayaknya kok ini kan konteksnya kan obrolan umum, bisa ikut masuk siapa saja. Pokoknya dia nih nggak mau masuk gitu nah. Kok dia nih asik dengan dunianya sendiri. Sudah dipancing-pancing yo ngobrol menurutmu gimana tetap dia nggak mau asik di dunianya sendiri. Emang jengkel sih memang menurutku. Dia tetap harus dirangkul gitu biar gimana ya? Biar kelihatannya dia tuh kayak gini nah. Ramai juga ya ternyata ngobrol gitu nah. Ramai juga ya ternyata gini tuh apa hubungan sosial yang asli itu gini enak juga ya ternyata gitu nah. Itu sih menurutku. Banyak Cok. Iya dia belum lah. Apa tadi Saran. Kalau saran aku ya buat kalian para introvert dan diriku sendiri, terutama carilah yang kalau kalian suka cari teman. Menurut kalian jalur pertemanan yang paling kalian suka aja yang kalian cari. Entah itu dari online, misalnya dari sosial media. Kalau aku sih dari Facebook, misalnya Facebook. Nah gitu. Kalau enggak, saranku nonton anime kalian. Anime yang menyebarkan wibunya bergenre, nonton anime yang bergenre slice of life. Nggak tahu slice of life lah. kamu nih wibu, makanya kamu nih menyebarkan ajaran anim. Itu kalau ditanggepin dengan yang positif. Slice of life yang bergenre slice of life. Kemudian school tuh karena itu masuk ke ranah-ranah zona sekolah lah. Pasti zona sekolah tuh mempunyai suatu pertemanan gitu di suatu ceritanya. Nah yang berikutnya lagi sarannya tuh kalau bisa buat kalian para jahat para jahat, kalian tuh mencari teman tuh jangan nunggu temannya yang datang, jangan nunggu orang masuknya gitu, inisiatif sendiri. Kalian tuh coba menyesuaikan di ranah orang itu yang kalian mau berhubungan sosial. Kalian yang usaha yang carinya tuh. Kalian yang usaha menyesuaikan joknya gitu, jok hiburan yang berada di suatu zona. Anjir siapa tuh? Enggak tahu aku. Nah, di zona pertemanan tadi kalian tuh harus menyesuaikan lah joknya tuh. Ya, kalian tuh coba belajar di internet, misalnya di YouTube kalian cari jok-jok gitu kan. Jok-jok yang lain, jok motor bangke. Hiburan gitu lah, hiburan yang bisa membangkitkan suatu emosi, komedi gitu, hiburan ya. Intinya sih kalian yang inisiatif sendiri, yang cari jalur pertemanan tuh. Jangan nunggu. Gak bakalan ada yang ngerangkul tuh, bohong aja kata mereka dua. Bohong tuh, gak mungkin mereka ngerangkul. Ya kan setidaknya ngajak ngajak nongkrong aja, nongkrong lah gitu. Kamu di rumah Kalau aku jujur merangkul, jujur. Tapi harus kenal dulu, harus kenal seluk beluknya kan. Kalau kalian sama orang introvert tuh, makanya kalian juga introvert, kenal juga seluk beluk mereka tuh kayak mana orangnya. Itu menurut saya statement high thinking. Aku mau membantah kamu Gau tadi. Yang tentang apa tadi, kamu suruh nonton anim itu ini kan orang introvert disuruh nonton anim, tambah di rumah terus Cok. Gimana sih ada ini? Jadi kalian
Jadi kalian guys, ini sudah melihat Easter egg di sini. Kalau Gagau tuh sebenarnya introvert. Dulu introvert, kamu introvert gak? Sekarang Dari dulu sampai sekarang lagi dari SMA kelas 1 kalau nggak salah. Iya mulai itu. Mulai nggak pernah keluar rumah. Dulu juga kayaknya introvert tapi masuk ke zonanya tuh kalau satu circle tapi circle-nya tuh di warnet. Kalau itu sampai lulus SMA nggak kerana ke jalur circle warnet sudah menjauh ya. Aku bisa melawan kata-kata Rapli ini. Kamu apa tadi membantah soal anime Gagau? Coba bantah. Enggak, aku bukannya mendukung Gagau. Coba bantah. ya kan di rumah terus yo. Dia nah, udah itu. Sekarang gini. Kita ini kan beda-beda anu ya. Dia kebetulan ya Gagau kan memang suka anime. Otomatis ya kalau dia suka ya dia saranin itu dong. Karena dia introvert, Cok. Dia mengakui dirinya introvert tadi, Cok. Di sini dia aja punya teman Ya. kok. Betul kata kan dia cuma punya satu circle. Iya. Temanku sekarang temanku enggak, Pak? Kita Tapi jujur, Ikam bisa bersukses itu dari anime. Kenapa dilihatin orang? Juga gitu anjing. Ikam jujur Ikam bisa kayak gini nih. Ikam bisa pokoknya menjauh sedikit dari introvert tuh gara-gara anime. Kau suka ya? Jujur kada? Gara-gara anime. Ya kan ada aku bilang tadi Gara-gara slice of life tuh. lain itu tuh Genre slice of life. itu tuh jadi apalah acuan. Iya. Nah, jadi ya acuan aja kalau aku jelasinnya susah ini kata-katanya. Kalau memperdalam pertemanan tadi ya kita sendiri yang usaha gitu. Kita ya kata aku tadi paham nih seluk-beluk orang-orang itu. Karena ini orang ini dulu nggak pernah aku kenal. Karena gini, nyambung. Contoh gamers kan dunia maya. Kenapa dia bisa bersosialisasi dengan orang? Contoh ikut turnamen. Bisa kan? Wibu jadi apa? Misalnya ada acara wibu. Gak mungkin dong acara wibu secara online. Cosplay foto-foto sendiri gak mungkin dong. Tidak mungkin kan kau? Iya itu. Jarang sekali kan bisa kan? Tapi itu cuma di satu circle. Ya tapi jarang sekali kan? Ya. Kalau acara besar-besaran ya pasti mempertemukan orang. Tapi itu Gak bisa, Cok. Kok corona, Cok. Wow. Tapi itu cuma di acara wibunya aja yang bisa mempertemukan sesama wibu. Sama wibu. Ntar kalau habis acaranya diam di rumah lagi. Ya kan tadi kembali lagi. Dia cuma satu circle aja. Gimana? Masih mau lanjut? Oh, mungkin segitu saja. Itu saja presentasi dari kami bertiga. Bukan presentasi, goblok. Jadi ini adalah perspektif kami, pendapat kami tentang orang introvert. Kalian jangan menghujat kami. Iya, karena kami juga tidak tahu sebenarnya tadi asal bicara saja. Kan ini menurut perspektif kami, menurut pendapat kami sendiri ya. Jadi kalau kalian menghujat ya nggak apa-apa sih Kalau menghujat. punya pendapat sendiri, silahkan utarakan, bantu kami. Kalau Salah. kalian menghujat kami juga tidak apa-apa. Gara-gara sebenarnya menghujat itu tujuan dari hidup. Kami bukan juga para ahli. Iya. Kita juga kami sok tahu sebenarnya. Iya. Ini Tadi kami tuh sudah tahu, kan? Bener tadi itu. ini menurut pendapat kami aja. Kalau kalian menerima ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau kita cuma sharing aja tentang orang itu kayak gimana. Ya, nonton kami tadi, sebenarnya kami tuh sedang ngeracau. Ngeracau gak jelas. Mungkin cukup saja. Durasinya udah panjang. Gak masa gitu, Pak. Ini yang nonton dikit. Durasinya panjang. Sepanjang. Coba kita bikin podcast durasi 1 jam yang nonton paling 5 orang. ada hater, Gak ada penggemar. cari haters. Tapi kami cari hatersnya. Yang nonton video kami gabut. Ya, yang kami cari haters ya kami cari, tapi konten kami nggak mudah. Kami suka haters. Haters itu tuh mendukung perekonomian kami. Dengan kalian komen-komen negatif, maka kami akan naik. Acop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih, Cok?